Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 234111138 dari kelas Manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas video tentang sejarah dan manfaat bawang putih, mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampuh oleh Bapak Muhammad Asgaf Aznan Siregar, SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur tentu hanya kita haturkan kepada Pencipta alam semesta yang Maha Esa lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmat yang tak terhingga. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tahu sejarah dan manfaat bawang putih? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam buah dan sayuran lengkap dengan manfaatnya dari segi kesehatan dan kegunaannya. Salah satunya yaitu yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu bawang putih. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sejarah bawang putih pada zaman Nabi dan manfaatnya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan, sebab mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayur, ketimunnya, bawang putihnya, kacang-kacangan, dan bawang merah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumat. "Kemudian kalian, wahai sekalian manusia, memakan dua jenis pohon yang menurutku baunya sangat busuk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Aku pernah melihat bila Rasulullah mendapati kedua bau ini dari seseorang, beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya dari masjid ke Baqi. Barang siapa memakan kedua jenis tumbuhan tersebut, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya." Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut khusus bagi yang ingin pergi ke masjid. Jadi bukan larangan mutlak, karena pada dasarnya bawang putih ini adalah halal. Buktinya, Rasulullah mengatakan, "Barang siapa telah memakan," dan perkataan Umar, "Barang siapa memakannya, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya." Nah, permasalahan ini telah disebutkan secara jelas dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, "Ketika kami berhasil merebut Khaybar, kami, para sahabat Nabi, memakan tanaman tersebut karena orang-orang saat itu sangat kelaparan. Kami pun memakannya dengan lahap, kemudian kami berangkat ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau bawang tersebut. Lantas beliau berkata, "Barang siapa memakan pohon yang busuk, maka janganlah dia mendekati masjid." Orang-orang berseru, "Bawang telah diharamkan."
bawang telah diharamkan. Sampailah hal tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau pun berkata, "Wahai sekalian manusia, aku tidaklah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi aku hanya membenci bau pohon tersebut." Hadis riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah melarang untuk mengkonsumsi bawang putih kecuali telah ia dimasak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dengan memasak bawang putih, maka bau yang tadinya menyengat akan berkurang, dan diketahui pula bahwa bawang putih yang dimakan mentah dapat mengganggu lambung. Lebih baik direbus atau digoreng dan dipanggang lebih dulu. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Makanlah bawang putih dan berobatlah, karena sesungguhnya di dalamnya terkandung obat dari 70 macam penyakit." Hadis riwayat Ad-Dailami. Ibnu Sina berbicara seputar khasiat bawang putih. Ia merupakan zat pelembut yang dapat menguraikan angin atau gas di dalam perut secara efektif. Abu dari bawang putih apabila diolesi dengan madu akan sangat berguna dalam penyembuhan penyakit balak. Ia juga berkhasiat mengobati penyakit yang membuat rambut rontok dan penyakit linu pada pinggul. Dan sementara itu, bawang putih yang dimasak maupun dipanggang berkhasiat sekali dalam meredakan rasa sakit gigi. Bawang putih dari segi kesehatan. Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, bawang putih telah banyak dikonsumsi dan digunakan sebagai obat. Seperti halnya di dalam resep makanan Libanon, bawang putih ini digunakan sebagai resep untuk diet. Di negara Asia seperti Jepang atau Cina, bawang putih ini bisa dikonsumsi tanpa harus ditumbuk seperti kebanyakan bumbu di Indonesia. Namun, satu siung bawang putih bisa langsung dibakar di atas api atau dimakan langsung. Demikian pula dengan berkumur-kumur dengan air yang dimasaknya, akan sangat berkhasiat untuk menjernihkan tenggorokan dan juga berkhasiat menyembuhkan penyakit batuk yang kronis serta penyakit-penyakit pada organ dada maupun salesma. Sedangkan duduk di daun-daun bawang putih yang sudah direbus dapat melancarkan air seni dan darah haid. Adapun minum bawang putih yang ditumbuk halus bersama madu berkhasiat sekali untuk mengeluarkan lender dan dahak. Daud At-Toki berkata, bawang putih yang dikeringkan kemudian abunya dicampur dengan madu berkhasiat untuk mengobati penyakit balak, penyakit yang membuat rambut rontok, dan penyakit linu pinggul. Dan adapun bawang putih yang dimasak atau dibakar berkhasiat sebagai pereda rasa sakit pada gigi, melegakan tenggorokan, menyembuhkan penyakit batuk yang sudah parah, serta mengatasi penyakit-penyakit pada organ dada dan juga penyakit salesma. Sedangkan duduk di daun-daun bawang putih sudah direbus dapat melancarkan air seni dan darah haid.
Nah, tidak banyak yang tahu bahwa bawang putih memiliki beragam khasiat dan kegunaannya. Salah satunya, khasiat bawang putih bisa mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Di kalangan masyarakat, bawang putih populer untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Selain itu, bawang putih berkhasiat sebagai penambah stamina. Bawang putih juga bermanfaat sebagai penurun kadar kolesterol. Hal ini karena bawang putih memiliki zat ajoene yang terkandung di dalamnya, yaitu suatu senyawa yang bersifat anti kolesterol dan membantu mencegah penggumpalan darah. Adapun penelitian yang menemukan bahwa mengkonsumsi bawang putih secara teratur sekitar 2-3 siung setiap harinya dapat membantu mencegah serangan jantung. Hal ini karena bawang putih bermanfaat membantu mengecilkan sumbatan pada arteri jantung sehingga meminimalkan terjadinya serangan jantung. Manfaat memakan bawang putih secara mentah. Nah, penggunaan bawang putih dengan nama latin Allium sativum sebagai herbal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mengkonsumsi suplemen ekstra bawang putih atau dapat juga mengkonsumsi bawang putih mentah secara langsung. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat makan bawang putih mentah yang tidak kita sangka-sangka. Yang pertama, mencegah kanker, mengatasi pilek, menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan tulang, baik untuk penderita diabetes, dan menurunkan tekanan darah. Nah, kalian sudah tahu kan apa manfaat dan sejarah bawang putih? Nah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi pendengarnya. Tentunya, kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.